Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari mau mulai, Mari wajib ingatin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Ini energi dirimu dengan dirinya ya. Ya, ada apa ini hubungan kalian? Kalau Mari lihat ya, hubungan ini tuh anyep gitu ya. Mungkin bahkan beberapa kayak ceritanya sudah tidak berkomunikasi lagi, sudah tidak ada pertemuan gitu loh ya. Jadi ini pun si pasangan jangan-jangan juga sudah hilang gitu ya, sudah hilang, dianya udah kabur mungkin dari rumah gitu ya. Kalau dia udah jadi suaminya kamu atau jadi istrinya kamu atau jadi pasangan kamu yang kebetulan kalian tinggal di satu tempat yang sama gitu ya. Jangan-jangan ya dia udah pergi gitu ya. Dia udah angkat itu semua, dia punya perkakas gitu ya dari tempatnya kalian gitu. Ngacir, dia entah kemana dia ngacir gitu loh. Nah, atau ya tadi, adapun dia, walaupun ada dia, tetapi bisa jadi seolah-olah dia tidak ada gitu loh ya. Jadi kayak ada pengabaian dalam relationship-nya kalian, dan situasi seperti ini Mari lihat sudah cukup lama ya. Jadi ini bukan ceritanya 1-2 hari, tetapi ya sudah sudah berbulan-bulan, atau bahkan di sini sudah ada yang bertahun-tahun nih gitu ya, minimal 1 tahun lah gitu. Nah di situ, atau yang kayak baru-baru aja dia hilang gitu ya. Tapi hilangnya dia ini tuh terasa seperti dia tidak akan kembali gitu. Nah di sana. Dan ya kalau Mari lihat di sini kamunya seperti ya udah deh, terserah deh gitu ya. Atau ya bisa vice versa energinya, jangan-jangan kamu aja yang pergi gitu ya. Sebab kamunya itu tuh udah nggak betah lagi gitu dengan seseorang ini. Kamu ya tidak dianggap ada ya di depan biji matanya dia gitu ya. Jadi kamu kayak ya tersinggung lah seperti itu ya. Tersinggung ya, kamu juga ya, bosan dengan situasi hubungan sama si pasangannya kamu ini, sehingga kamu memilih untuk mengacuhkan ya, mengabaikan sajalah relationship-nya kalian berdua gitu. Jadi makin diam dia ke kamu, makin kamu pula diam ke dianya gitu ya. Dan belum ada kelihatan di situ tuh upaya-upaya gitu ya untuk memperbaiki kondisi keadaan ini gitu ya. Untuk sampai tanggal 21 Januari ini tuh yang sudah diam ya tetap diam gitu loh. Yang udah pergi ya belum kembali gitu ya. Nah di sana untuk sementara ini tuh sepertinya ada jeda lah di dalam relationship-nya kalian berdua ini. Dan untuk beberapa mungkin jeda ini tuh bukan yang seperti kejadian tiba-tiba gitu ya. Sebelumnya sudah pernah ada perbincangan di sana, udah ada omongan gitu loh. Aku mau tinggalin kamu, aku nggak mau lagi dengan kamu, udah kita bercerai saja, dan seterusnya gitu ya. Nah jadi kayak ngasih gambaran gitu, hubungan ini tuh sudah diambang garis finish gitu ya. Dan untuk saat sekarang mau merevisi kembali keputusan itu tuh Mari lihat ya belum ada ke sana gitu ya. Jadi yang masih kekeh juga, siapa yang tadinya ngajak pisah ya masih kekeh di situ ya, atau siapa yang duluan memulai terhentinya komunikasi ya masih tetap seperti itu gayanya. Jadi kalau Mari lihat ini makanya anyep gitu loh, anyep banget gitu ya. Antengnya relationship ini bukan karena anteng lagi damai harmonis gitu ya, enggak. Tapi di situ tuh ya memang apa aja gitu ya, diem tenang gitu ya rumah itu tuh, tapi tenangnya itu tuh kayak di kuburan gitu loh. Seolah-olah nggak ada manusianya gitu ya di sana. Jadi kalau Mari lihat di sini tuh
perbaikan masih belum menjadi wacana, baik itu di kamunya, baik itu di dianya gitu ya. Nah, tetapi kalau mari lihat di sini tuh kamu yang kayak oke, aku nggak ngelakuin apa-apa. Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Tetapi kamunya itu tuh barangkali masih terbuka gitu ya. Kamu masih terbuka. Andaikan sajalah dianya ini tuh tiba-tiba nongol gitu ya, ngajak kamu untuk berbaikan. Mari lihat ya, kamu ready aja sesungguhnya ya di situ. Tapi kalau kamu yang harus proaktif gitu ya, yang berinisiatif untuk merubah keadaan ini tuh, kamu ya barangkali nggak mau gitu ya, atau kamu juga ya belum ngerti aja gitu caranya itu tuh kayak gimana gitu ya. Jadi daripada kamu mumet-mumet gitu kan, daripada kamu stres sendiri tentang hubungan kalian, akhirnya kamu di sini mari lihat yang menerima keadaan ini ya, yang lagi tanda kutip kurang baik-baik saja ini, kamu menerima. Dan kalau mari lihat kamu yang lagi mengisi hidupnya kamu dengan aktivitas-aktivitas yang ya bikin kamu tidak suntuk gitu loh ya, ngapain kayak gitu ya di sana. Jadi kamu ndak mau terlalu memfokuskan dirinya kamu, nungguin dia kapan dia datang, atau kamu nggak mau habisin waktunya kamu hanya gigit jari gitu ya sambil termenung gitu ya, nunggu kapan ini koneksi dirimu dengan dirinya berubah gitu ya, untuk jadi lebih kembalilah menjadi lebih seru, lebih asik, lebih menyenangkan dan seterusnya gitu ya. Jadi ya mari lihat di sini memang tidak sebegitu besar lagi bebannya kamu untuk di rentang 14 hingga 21. Nunggu menanti bingung karena relationship ini kan itu menjadi bebannya. Beban itu kan nggak mesti harus yang bekerja keras gitu ya, keluar energi fisik gitu untuk menunggu menanti harap-harap cemas. Itu tuh pun beban itu. Nah di sana. Nah, jadi di sini untuk rentang 14-21 agak lebih ringan lah kamunya gitu ya. Udah lebih kayak legowo aja di sana. Jadi ndak yang merepotkan lagi lah. Kamu nggak lagi merepotkan pikirannya kamu tentang hubungan kalian berdua ini. Di situ ya, mari lihat. Walaupun memang belum terjadi perbaikan di situ, namun ya tadi yang namanya orang legowo kan gitu ya. Udahlah, terimalah. Masih akan membaik, syukur. Ya enggak, kalau tidak membaik ya sudah. Kira-kiranya di situ. Namun ya kalau boleh memanjatkan harapan, pasti kamu akan melemparkan harapan ke semesta biar kamu bisa rujuk lagi gitu ya, seneng lagi dengan si seseorang ini gitu ya. Nah, si dia memang belum ada pergerakan apapun. Mari lihat rentang 14 hingga 21 belum ada di situ ya. Jadi kayak raib aja ini seseorang ini gitu ya, semacam yang masih belum tergerak hatinya dia untuk ngebenahin apa yang sedang berlaku ya, apa yang sedang terjadi di relationship kalian gitu ya. Dan memang juga moodnya dia mari lihat ke kamu ya, terkoneksi sama kamu memang lagi rendah-rendahnya di situ ya. Bahkan kalaupun kamu melintas dalam pikirannya dia, itu tuh kayak hanya hitungan 1 detik 2 detik aja gitu ya, ndak yang sampai gimana gitu ya. Jadi ketika katakanlah dia yang tadinya tiba-tiba menghilang dari kamu, jika kamu tanya apakah dia menyesal, Cici, saya lihat penyesalan tidak ada gitu ya. Jadi ya sepertinya ini tuh kayak sudah melewati gitu ya, dia sudah melewati masa-masa untuk berpikir gitu ya, apakah dia harus ninggalin kamu, dia berjarak dulu dari kamu atau bagaimana gitu loh. Jadi sepertinya dia udah mikirin hal itu, dan itulah yang membuat dia tidak menyesal jika dia tiba-tiba raib gitu dari hidupnya kamu di sana. Atau ketika dia bilang dia mau pisah dari kamu, dia mau mengakhiri relationship kalian berdua ini,
mari lihat itu tuh bukan hanya kayak bacot doang, bukan hanya karena dorongan sebatas emosional yang lagi labil gitu ya. Tetapi ya seperti kata Mari tadi, itu tuh sudah hasil dari perenungan. Memang perenungannya enggak lama ini Mari nampak ya. Memang sebentar, ibaratnya kayak yang hitungan 1, 2, 3 hari aja. Tapi kok kayak terasa pasti gitu, wah ini pilihan tepat nih gitu ya. Aku pergi aja lah, aku tinggalin aja lah, aku bilang pisah aja lah. Nah seperti itu. Apalagi ya memang kalau kalian ini tuh dalam statusnya rumah tangga yang kemudian sudah melewati fase sidang cerai dan saat sekarang sudah turun putusan sidang cerai. Apakah dia menyesal dengan keputusan sidang cerai itu? Mari lihat tidak gitu ya, tidak. Jadi ya setidaknya ya keputusan itu tuh baik untuk dia, walaupun dia misalnya tidak mikirin tentang bagaimana keputusan itu di sisinya kamu, tapi ya dia bilang ya ini sudah tepat lah. Jadi kayak kok lagi kosong ya tentang dirimu dalam hidup si pasangannya kamu ini. Mari lihat di situ tuh lagi kosong gitu ya. Jadi udah bener banget ya Taurus, jika di saat ini hingga sampai tanggal 21 Januari kamunya legowo gitu ya, kamunya menerima gitu ya, kamunya nggak yang suntuk menunggu menanti gitu ya, karena ya itu tadi sudah bagus lah untuk kamu, sebab terjadi perbaikan dalam hubungan kalian. Kecil banget di situ chance-nya ya di sana. Dan situasi ini tuh boleh saja akan berlanjut lebih lama lagi gitu ya. Di situ. Untuk ini tentu saja untuk kalian yang tiba-tiba ya mengalami tiba-tiba raib dianya, tiba-tiba putus koneksi dianya sama kamu ya. Hal itu tuh situasi seperti ini tuh masih akan lama lagi ceritanya gitu ya. Sangat kecil kemungkinannya jika dia tiba-tiba berkabar ke kamunya dalam rentang waktu 1, 2, 3 hari, sangat kecil sekali gitu ya, sangat kecil sekali sana. Ini tuh bisa bahkan sampai setahun ini bisa kalian kosong gitu ya, setahun ini setidaknya sampai bulan 10 2025 ini ya, tidak ada interaksi, terutama inisiatif dari dia ke dirimu. Kalau kamu yang mencoba berinteraksi entahlah gitu. Tapi kalau dia kamu harap-harapkan ya untuk tiba-tiba datang ke kamu, itu tadi chance-nya dari angka 1 hingga 10, Mari rasa itu tuh hanya ada di angka 0,5 ya, nggak nyampe 1 sana ya. Jadi ya mau nggak mau kamu harus terimalah koneksi hubungan kalian ini gitu ya. Ya lagi kayak gini dia fasenya. Ya kalau misalnya kamu ketemu sama cowok baru gitu ya yang nampak-nampaknya cocok untuk kamu gitu, ya udah nggak apa-apa kalau kamunya itu tuh mau jalan sama dia gitu ya sana. Terutama kalau kalian ini tuh masih lajang gitu loh, bukan masih berstatus istri atau suaminya si pasangan kamu ini gitu ya. Kalau kamu udah lajang, kalau kamu masih lajang atau kamu sudah statusnya duda atau janda gitu ya, sudah kamu jalan aja dengan orang lain ya, minimal ya bukalah dirimu dengan orang lain, sebab ya ini pun ditunggu-tunggu di nanti-nanti ya. Sepertinya ya tidak worth it juga lah. Kalau boleh Mari saran ya nggak worth it juga ini tuh relationshipnya ditunggu-tunggu gitu ya. Apalagi kalau kalian ini tuh sudah punya target gitu ya, tahun 2025 gua mah mesti merit gitu ya. Ya udah, dia kalau kamu tunggu jadi pasangan meritnya kamu, Mari lihat nanti kamu kecewa sendiri gitu loh ya. Soalnya ini tuh juga sudah ada energi kartu long term relationship ya, kayaknya nggak nyampe, lebih panjang lagi hubungan kalian berdua ini kayaknya nggak nyampe gitu loh, nggak bisa jadi long term gitu ya. Sangat enggan untuk saat ini tuh dia menjadi suamimu atau
menjadi istrinya kamu gitu loh. Jadi ya bagi kalian yang sudah dikejar umur gitu atau ya sudah punya impian gitu ya, segera melepaskan status lajang itu ya udah jalan aja di sana gitu. Terlanjur nanti kamu semakin bertambah usianya nungguin dia gitu ya, apalagi jika kamu melewatkan orang-orang baru gitu ya yang hadir di hidupnya kamu, ketemu pula sama yang lebih oke, gantengnya lebih maksimal misalnya gitu ya, respeknya ke kamu lebih besar gitu ya, visi dan misi kalian kira-kiranya kurang lebih sama. Oh sayang banget lah kalau kamu melewatkan kesempatan dengan orang yang seperti itu gitu ya, demi menunggu ini si dia yang pasti gitu ya, pasti mau bersama dengan kamu gitu ya. Kalau ceritanya pasti lebih cenderungnya ya pasti, kalau dipaksa ya pasti dia akan ninggalin kamu kok, bukan pasti akan balik sama kamu gitu. So ngapain kamu nunggu-nunggu gitu ya, dan juga harapin dia di sana ya. Oke, baik Taurus. Nah, walaupun kamu kayaknya di sini tuh Marilah mau ini berkompromi ya, adalah komprominya kamu entah apa-apalah gitu ya. Misalnya ya udah biarlah dia begini asalkan dia bersama dengan aku, gitu ya. Atau misalnya gini aja contoh ya, ya udah biar aja dia dengan istrinya kalau dia ternyata sudah punya istri, sudah punya suami gitu ya. Jadi hubungan kalian ini andaikan ceritanya cinta segitiga atau cinta bersegi-segi 100 gitu ya, ya udah biar aja dia dengan wanita-wanita lain itu, biarkan aja dia dengan laki-laki lain-lain itu gitu ya, asalkan dia tetap bersama dengan aku. Di situ ada Marilah kamunya, udah nggak masalah. Asalkan masih tetap jadi pacarnya dia, dia mau tidak terlalu bertanggung jawab sama kamu untuk beberapa Taurus, mau aja gitu ya. Jadi kayak beberapa di situ tuh sadar nggak sadar ya, kamu lagi banting harga gitu loh ke seseorang ini gitu ya. Ya mungkin bukan soal banting harga gimana ya. Kamu pikir gini, aku juga bisa kok menghandle hidupnya aku sendiri gitu ya. Aku hanya butuh teman-teman gitu ya. Aku hanya butuh seseorang yang mengisi hidupnya aku. Jadi ya sangat minim pun effortnya dia untuk kehidupan pribadinya kamu, ya kamu bisa sanggup terima. Nah begitu ya untuk beberapa kaum Taurus, terutama yang tadi yang sudah mandiri tadi gitu loh ya. Pokoknya kamu hanya berharap dari dianya bisa tersedia gitu ya, waktunya dia untuk kamu, energinya dia untuk kamu, jika memang kamu lagi ngebutuhin dia gitu. Jadi kayak kamu berkompromi, dengan aku nggak akan ngeberatin dia kok gitu, bahkan aku akan memudahkan hidupnya kok gitu ya, aku nggak bikin dia rugi, tapi aku justru bolehlah ngasih keuntungan untuk dia. Nggak tahu keuntungan apa gitu ya, ya mungkin tadi keuntungan yang tidak mesti harus bertanggung jawab sampai berat kayak gimana gitu loh. Nah di sana ya, jadi di situ tuh kamu tawarkan seringan-ringannya konsekuensi bagi dia jika dia mau aja dengan dirimu gitu ya. Tidak semua, tapi Marilah di situ tuh ada beberapa gitu ya. Oke, baik Taurus, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, di situ Pisces hadir, ada energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Sagittarius lagi ini Virgo, ada energi Taurus, berikut ada energi dari Pisces di sana, hadir energi dari Cancer, ada energi dari Gemini, ada energi dari Taurus lagi. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.